Selamat pagi, Prof. Iman Harimawan dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Christina Angelika Halim, biasanya dipanggil Christina. Dalam UAS pelaporan keberlanjutan dan terintegrasi ini, saya telah menganalisa laporan keberlanjutan dari dua perusahaan. Yang pertama dari perusahaan Indonesia, yaitu PT Java Comfort Indonesia, dan yang kedua adalah perusahaan global Nestle Malaysia BHD. Di sini yang telah saya analisa, yang pertama adalah dari bagaimana tren pelaporan keberlanjutan terintegrasi perusahaan PT Java Comfort Indonesia Tbk. Yang kedua, bagaimana tren adopsi standar pelaporan global pada perusahaan PT Java Comfort Indonesia Tbk. Dan yang ketiga adalah analisa perbandingan perusahaan Indonesia dan global yang berdasarkan jenis, standar, dan informasi yang tersedia dalam pelaporan perusahaan. Pertanyaan berikutnya adalah, apabila Anda menjadi konsultan perusahaan Indonesia tersebut, jelaskan rekomendasi pelaporan yang akan Anda berikan berdasarkan hasil analisa Anda sebelumnya. Dalam memberikan rekomendasi, Anda perlu memperhatikan sisi teoritis dan praktis sebagai seorang akademisi yang memberikan rekomendasi kepada praktisi. Seperti yang di kesempatan pada pagi hari ini, jika saya sebagai konsultan dari perusahaan tersebut, berdasarkan analisis perbandingan laporan keberlanjutan PT Java Comfort Indonesia Tbk dan Nestle, saya merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan. Seperti yang diketahui, standar yang digunakan PT Java Comfort Indonesia Tbk dan Nestle Malaysia BHD sama menggunakan Global Reporting Initiative atau GRI dan Task Force untuk Climate Related Financial Disclosure atau TCFD Recommendation. Nestle memiliki standar tambahan yaitu Sustainability Accounting Standard Board. PT Java Comfort Indonesia Tbk juga memiliki standar tambahan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 51/POJK-04/2017 tentang pernyataan emisi gas rumah kaca. Di sini PT Java Comfort Indonesia Tbk dan Nestle Malaysia BHD menggunakan berbagai standar pelaporan. Namun terlihat melalui laporan mereka, laporan keberlanjutan dari Nestle mencakup ungkapan yang detail mengenai dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta integrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, yang pertama saya sarankan adalah adopsi standar global. Selain GR standar, sebaiknya PT Java Comfort Indonesia Tbk mempertimbangkan untuk memperluas adopsi standar pelaporan global lain yang relevan dengan industri, seperti SASB Standards untuk industri agrikultur. SASB Standards menyediakan panduan pelaporan yang lebih spesifik pada sektor industri, memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih terukur dan relevan kepada pemangku kepentingan. Hal ini juga akan memberikan kerangka kerja yang lebih holistik dan diakui secara internasional. Kemudian yang kedua, penetapan target yang jelas dan terstruktur. Berdasarkan SR PT Java Comfort Indonesia Tbk 2023 telah dijelaskan pada tahun 2022, Java Group menetapkan target-target keberlanjutan dan Java berkomitmen untuk mendukung target-target tersebut. Dengan data tahun 2022 sebagai dasar, sebuah lompatan penting untuk mengarahkan aktivitas bisnis perusahaan supaya tetap memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Tahun 2023, target ini diwujudkan dalam rencana aksi atau action plans yang disusun oleh berbagai unit di perusahaan, disepakati bersama, dan disetujui oleh manajemen. Rencana aksi ini menjadi pedoman dalam aktivitas bisnis Java. Akan lebih baik dalam perencanaannya juga diberikan deadline dalam pemenuhan target-target tersebut, sehingga juga akan lebih memberikan motivasi bagi perusahaan dalam mewujudkannya. Kemudian, di laporan keberlanjutan setiap tahunnya, dibuat laporan kemajuan terhadap target ini secara berkala untuk menunjukkan komitmen dan transparansi dari target-target dan action plan yang telah dibuat sebelumnya. Selain untuk transparansi, laporan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi jika ada yang pencapaiannya kurang atau lambat realisasi. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan. Perusahaan dapat membuat survei dengan pemangku kepentingan untuk
mengidentifikasi isu material yang penting bagi mereka. Kemudian, berdasarkan hasil survei tersebut, dapat dijadikan dasar untuk pengungkapan dalam laporan keberlanjutan. Selain pemangku kepentingan, dapat melibatkan juga karyawan perusahaan dalam inisiatif keberlanjutan dan laporan. Dengan semakin banyak tanggapan hasil survei dari pemangku kepentingan yang tentunya peduli dengan tercapainya tujuan perusahaan, tentu akan muncul pemikiran-pemikiran baru yang dapat lebih memajukan perusahaan, membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, baik dalam keberlanjutan dan komitmen terhadap perusahaan. Yang keempat, investasi dalam teknologi dan inovasi. Dalam SRPT Java Convert Indonesia Tbk 2023, pada tahun 2023, Java juga semakin memperkuat tata kelola perusahaan dengan mengadopsi kemajuan teknologi serta mendigitalisasi proses-proses di perusahaan agar lebih efisien. Investasi dalam sistem manajemen data keberlanjutan yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data secara efisien dan akurat. Peningkatan teknologi yang telah diterapkan, Java Sustainability Reporting System atau JSRS, kemudian Smart Factory System, Import Material Monitoring System atau IMMS, dan ERP System. Di sini JSRS adalah peningkatan akurasi data keberlanjutan, juga terlihat dengan perusahaan menyempurnakan aplikasi ini tadi dengan menambahkan cakupan yang relevan sehingga secara signifikan meningkatkan kelengkapan dan akurasi data. Peningkatan ini dilakukan secara sistematis berdasarkan matris terstruktur dan kemudian dianalisis menggunakan Java Sustain Analytics. Kemudian kalau untuk Smart Factory System, perusahaan menerapkan Smart Factory System yang diperuntukkan untuk mendukung proses produksi pakan. Sistem ini memungkinkan Java menyimpan data-data produksi dengan lebih baik, sehingga perusahaan dapat dengan mudah melacak kembali data yang diperlukan dan meningkatkan ketelusuran dalam proses produksi. Selain penyimpanan data yang lebih baik, sistem pintar ini terutama memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis data secara real-time, yang tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Jika ada isu yang terdeteksi, tindakan perbaikan dapat diambil secara lead-time. Ini merupakan kemajuan dinamis dibandingkan dengan metode konvensional yang mengandalkan data historis manual dan rapat bulanan. Dengan adanya sistem ini, perubahan dapat beroperasi dengan lebih efisien, melakukan analisis data, dan membuat keputusan yang lebih cepat berdasarkan informasi yang akurat, sekaligus mengurangi penggunaan kertas dengan menggalakkan paperless doing report. Berdasarkan laporan SRPT Java Convert Indonesia Tbk 2023, memang diketahui sudah cukup banyak upaya yang dilakukan perusahaan untuk menunjukkan peningkatan cakupan data keberlanjutan, termasuk cakupan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Namun, bisa dikatakan masyarakat tidak mengetahui seberapa besar kerusakan yang telah disebabkan oleh perusahaan. Mungkin sebagai evaluasi ke depannya, perusahaan dapat mencari solusi atau mengubah proses produksi misalnya, sehingga aktivitas usaha yang dilakukan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan di lingkungan. Sehingga upaya perusahaan tidak hanya memperbaiki lingkungan, namun juga mengurangi kerusakan yang dibuat dalam aktivitas usahanya. Dengan begitu, tentu lingkungan juga akan menjadi tempat yang lebih baik dan kerusakan juga akan semakin terminimalisir. Karena sebagian perusahaan sekarang memang menerapkan aktivitas yang untuk memperbaiki lingkungan, sosial, dan lain sebagainya, namun kurang memperhatikan atau kenapa tidak memperhatikan apa dari proses produksi ini yang dapat diubah atau diperbaiki agar kerusakan lingkungan yang disebabkan tadi ini tidak menyebabkan kerusakan-kerusakan di lingkungan sosial dan merugikan orang lain misalnya. Jadi hasil yang diperoleh tentunya juga akan bisa lebih maksimal karena dari proses produksinya tadi tidak terlalu membuat kerusakan, kemudian perusahaan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih memperbaiki lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.